dikucilkan. Itulah yang sering dirasakan oleh penderita kusta. Di saat mereka membutuhkan dukungan, yang didapatkan adalah tatapan sinis dan jijik dari keluarga dan lingkungan. Dukungan malah mereka dapatkan dari segelintir orang yang peduli. Siapakah mereka dan di manakah tempatnya? Tangerang, Banten, tepatnya di Sitanala. Terdapat kampung kusta yang bernama Kampung Kusta Sitanala. Di sana banyak menetap orang yang pernah menderita. Mereka memilih menetap di sana karena malu akan dampak permanen cacat akibat penyakit kusta. Di Kampung Sitanala terdapat sebuah rumah sakit Sitanala yang memberikan pengobatan kepada para penderita kusta sampai sembuh. Sekitar 60 dokter dengan tidak jenuh merawat para pasien dan memotivasi mereka untuk sembuh. Di sana juga disediakan 222 tempat tidur inap untuk menampung para penderita kusta. Yang menarik saat Lady Di berkunjung ke Sitanala. Mendiang Lady Di tidak ragu menyentuh perban yang membungkus luka pasien kusta dan berjabat tangan dengan mereka. Hal itu dilakukannya saat kunjungan ke Indonesia tahun 1989. Melihat aksi tersebut, Lady Diana ditunjuk sebagai pelindung atau patron bagi para penyandang kusta. Ya, Anda masih bersama kami di Intermezzo, pemirsa banyak info nggak bikin kepo. Kita lanjut kembali bertanya ke Pak Herman. Pak Herman, ini selaku orang yang pernah mengalami kusta. Di tahun berapa mengalami dan awalnya gejalanya seperti apa Pak Herman? Saya dinyatakan kena kusta ini tahun 74 bulan Januari. Bulan Januari. Ya. Dan kemudian setelah itu gejalanya bagaimana? Gejalanya ada di dada sini seperti panu. Nah, itu tidak berasa. Oh, nggak berasa, nggak ada gatal, nggak ada panas Tidak. gitu, nggak ada. Tidak. Kemudian setelah itu Pak? Cuman gejalanya yang dapat persis diketahui kalau kita capek, lelah, jalan di matahari, terus muka ini merah. Oh, merah. Ya, waktu masih sekolah itu saya. Oh, itu kejadiannya waktu masih sekolah? Masih sekolah. Oh, masih Oke. sekolah. Oke, Di tahun baik. 74 ketika masih sekolah begitu, apakah sempat Saya berubah? tahun 74 itu udah nggak sekolah lagi. Oke. Karena udah dinyatakan kusta. Aha. Jadi saya putus sekolah tahun 69 pas mau ujian SMP. Oke. Oh gitu, putus sekolah setelah itu. Kenapa akhirnya memutuskan sekolah? Apa karena takut teman-teman menjauhi? Tidak, atau? karena saya dimasukkan di opname di rumah sakit Cikini selama kurang lebih 1 tahun. Oke. Tapi tidak diberitahukan bahwa saya kena kusta. Alasannya tidak diberitahu, Bapak tidak diberitahu? Nah, dokter mengatakan pada kami itu bukan kusta, alergi. 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 Oke, baik. Oke. Setelah itu baru tahu kalau itu adalah Tahun kusta. 74 baru saya 1 tahun ada satu dokter masih family waktu itu dokter Tambunan almarhum sebagai dokter di Rumah Sakit Sitanala dulu, pusat rehabilitasi Sitanala. Oke, awal kejadiannya Pak Herman harus di opnam itu kenapa? Bapak mengalami apa? Waktu di opname, adiknya Mami datang ke rumah karena dari semua saudara saya paling kurus, iya kan, dibawa ke Rumah Sakit Cikini untuk berobat. Ternyata sampai di sana saya harus di opname langsung. Oh gitu. Padahal saya waktu itu masih dalam keadaan normal. Cuma pengen ngecek aja gitu ya? Normal. Karena olahraga saya bola, pingpong, badminton, renang. Oke. Oke. Ya Pak baik. Herman, kemarin pada saat di opnam begitu sempat di 1 tahun begitu di rumah sakit ini banyak juga stigma masyarakat. Seperti apa sih kepada Pak Herman ketika mengalami kusta? Sesudah saya di opname di pusat rehabilitasi Sitanala tahun 74, memang kami dengan masyarakat lingkungan pun kami sangat Diasingkan. jauh sekali. Langsung diisolasi. Diisolasi betul sama sekali, begitu ya. ya. Tapi support keluarga pastinya luar biasa ya Pak ya. Support keluarga tetap. Akhirnya karena mensupport ya sudah biar mentalnya nggak kena diisolasi betul. Gitu. Nah, pengalaman ketika itu diasingkan oleh banyak masyarakat, seperti apa sih Pak Herman, pengalaman apa yang bisa mungkin dicari buat pemirsa di rumah? Memang waktu itu menjadi satu pergumulan tiap saya untuk keluar dari Rumah Sakit Sitanala itu ingin melihat keadaan di luar, ya kan. Memang setiap kita naik mobil selalu semua menyingkir.
jauh ya. Tanpa sadar keluarga pun seperti itu. Keluarga tidak, jadi masyarakat. Kalau saya dari Tangerang, dari Rumah Sakit Sitanala waktu itu pusat rehabilitasi Sitanala, saya mau pulang ke Jakarta, itu di mobil semua rata-rata menyingkir, menjauh. Karena ada Bahkan yang itu- terlihat begitu Pak? Karena keadaan fisik saya. Oke. Iya. Bahkan bukan hanya pada saat Pak Herman saja yang diasingkan begitu, keluarga juga sempat terkena dampaknya ya? Keluarga tetap yang di Jakarta mereka tidak tahu saya kusta, tetangga semua. Iya, mereka tidak percaya kalau saya kusta, tetap mereka. Tapi kalau di Tangerang, emang sangat luar biasa. Sampai istri saya sendiri naik mobil, masyarakat mesti minggir. Oke. Nah, awalnya Pak Herman hanya ada seperti panu Panu. begitu ya. Kalau misalnya Pak Herman lihat sendiri, mengalami sendiri, awal mulanya menurut Pak Herman sendiri karena apa sih? Saya turun tahu itu. Jadi tidak sadar apapun, hanya bintik seperti Ada panu ketika di jalan di sinar matahari, keringat Langsung berlebih, bercucuran, muka muka memerah. Itu. Oke, kita tahan dulu Pak Herman. Saya mau tanya sama Dokter Alek, Dok. Ini kalau misalnya ditanya gitu ya, sebenarnya bakteri yang seperti apa sih atau yang ada di mana yang bisa menimbulkan penyakit seperti itu? Ya, jadi berdasarkan literatur, Mycobacterium leprae ini sampai sekarang memang sumber utamanya itu adalah dari manusia Oh, yang dari sakit, manusia. yang sakit dan tidak berobat. Walaupun memang dilaporkan juga ada beberapa di jenis primata seperti simpanse segala macam itu kumannya bisa ditemukan. Dan kuman Mycobacterium ini masih serumpun dengan Mycobacterium tuberculosis. Oke. Oh, Dok, Masih serumpun. ini kan sudah ada obatnya. Untuk cara pengobatannya seperti apa, Dok? Prinsip pengobatannya adalah multi drug therapy. Jadi dia bukan single tapi dia ada regimen yang harus dikonsumsi setiap hari dan tidak boleh putus obat. Oke, Tidak dan boleh kabarnya putus ini juga obat. bisa saya pernah baca ini juga bisa didapatkan di puskesmas. Puskesmas juga sudah mulai banyak. Iya, begitu ya? artinya pemerintah sudah mempunyai kebijakan dan sudah punya program dalam rangka penanggulangan penyakit kusta. Dan Oke. ini dari daerah sampai ke pusat. Oke. Nah Oke. berbicara tentang penyakit kusta kita juga punya mitos faktanya, Dok. Boleh dokter juga kita lihat. Kita jawab sama-sama ya. Betul, kita lihat sama-sama ini, Ini dia, fakta mitos. terkait dengan penyakit kusta. Oke. Ini dia mitos atau fakta, boleh dijawab bersama. Apakah kusta pasti menular lewat sentuhan fisik? Boleh dijawab, dokter atau dokter silakan. Mitos atau fakta, Dok? Lewat sentuhan fisik bisa tertular? Tertular dan terpapar bisa saja, tapi belum tentu jadi sakit. Oke. Berarti Selanjutnya. fakta tapi belum tentu sakit ya. Mitos atau fakta? Apakah hewan Armadillos membawa bakteri kusta dan bisa menularkan ke manusia. Bagaimana itu, Dok? Nah, sumber kuman ini memang ada di hewan Aha. dan kemudian ada juga di manusia. Tapi yang paling tertinggi untuk terjadinya rantai penularan itu adalah dari manusia yang tidak berobat dengan manusia yang sehat. Yang imunnya lagi lemah, Ya. betul begitu ya. Lanjut lagi, kita masih ada mitos dan Sudah fakta. cukup. Sudah cukup, Ya. oke baik. Dan habis ini pemirsa kita masih akan berbincang-bincang dengan para bintang tamu kita pada pagi hari ini. Makanya tonton terus Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo.